Bekicot. Halo lur, film yang akan kita bahas berikut ini masih dari negara Swiss ya lur. Judulnya Wanda Mein Wunder. Dalam judul versi Inggrisnya dikenal dengan judul My Wonderful Wanda. Film ini sendiri berdurasi 1 jam 51 menit. Ini film disutradarai oleh sutradara perempuan berasal dari Swiss. Nama beliau adalah Bettina Oberli. Pertama kali film ini dirilis sudah langsung go internasional lur, karena dirilis langsung di Amerika pada tanggal 15 April 2020 bertepatan dengan ajang Tribeca Film Festival. Kemudian film ini juga dirilis di Belanda dalam ajang 013 Senisita International Film Festival. Dan berbicara budget, film ini mengeluarkan budget yang cukup besar untuk sebuah film bergenre drama ya lur, yaitu sebesar 3.500.000 franc Swiss atau sekitar 52,5 miliar rupiah. Itu merupakan sebuah estimasi ya lur, jadi nggak mestinya segitu, tapi nggak jauh dari situ. Dengan budget sebesar itu, film ini pun mampu mendapatkan beberapa penghargaan loh, dan salah satu yang terbaik adalah memenangkan Nora Ephron Prize sebagai Best Mention di ajang Tribeca Film Festival 2020 saat rilisnya. Dan berikutnya film ini juga mampu menjadi yang terbaik dengan memenangkan Best Feature Film di ajang Victoria Film Festival Kanada 2021 yang diraih oleh sang sutradara Bettina Oberli. Film yang menceritakan tentang pekerja dari Polandia untuk sebuah keluarga Swiss ini ternyata langsung pakai artis yang benar-benar top dari Polandia ya lur. Dan dia artis ternama yang bernama Agnieszka Grochowska. Artis kelahiran Warsawa 31 Desember 1979 ini adalah artis terbaik di ajang Berlin International Film Festival 2007. Dia juga menjadi yang terbaik di film festival Ostende 2011 lewat perannya sebagai Nina di film Beyond the 2010. Oke lor, mari langsung aja kita masuk topik utama kita. Come on. Bekicot. Ini adalah bus yang membawa warga Polandia yang akan pergi ke negara Swiss. Ada yang jalan-jalan ataupun mencari kerja ke Swiss. Dan seorang pria yang bernama Gregi, ini orangnya, dia datang ke terminal untuk menjemput seorang wanita Polandia yang naik bus itu lur. Itulah wanita Polandia yang dijemput oleh Gregi, namanya Wanda, yang diperankan oleh Agnieszka Grochowska. Ada apa dengan mereka? Jadi Wanda ini akan bekerja pada keluarga Gregi, yaitu mengurus ayah Gregi yang sudah tua. Beliau stroke, lumpuh. Jadi si Wanda ini adalah seorang perawat. Dan ini adalah kakak Gregi, namanya Elsa. Wanda disambut dengan begitu ramah oleh Elsa karena saking susahnya nyari perawat pribadi di negara Swiss lur. Begitulah kalau negara maju ya lur. Dan mulailah Elsa menerangkan tugas Wanda dan berapa gajinya. Ternyata gajinya kecil banget. Namun karena Wanda butuh, dia pun tetap mau. Toh dia udah datang ke Swiss juga kan lur. Wanda pun memperkenalkan dirinya dan ternyata dia seorang istri dari suami yang nganggur di Polandia. Dan dia sudah punya 2 anak yang masih kecil-kecil. Dan ini adalah ayah Gregi dan Elsa yang udah tua yang akan diurus Wanda nanti lur. Nama beliau adalah Bapak Joseph. Wanda memang seorang perawat di Polandia lur. Ngurus orang tua seperti ini sudah menjadi kebiasaannya dan dia sudah lihai sekali dalam urusan seperti ini. Meski si Wanda yang cantik ini bini orang, ternyata membuat Pak Joseph jadi semangat untuk tetap hidup lur. Melihat Wanda perawat barunya ini, dia ingin segera diurus. Saat Wanda menggendong beliau untuk memindahkannya ke kursi roda, tiba-tiba saja Pak Joseph jahil. Dengan sengaja dia pelorotin celananya sendiri. Dengan tujuan beliau berharap Wanda mau betulinnya lur. Namun Wanda nggak mau karena dia tahu Pak Joseph itu sengaja ya lur. Sekali lagi Wanda sudah terbiasa menghadapi orang tua seperti Pak Joseph ini yang jahil seperti ini. Wanda pun menemui bini Pak Joseph lur, yang mana ibu dari Gregi dan Elsa tentu. Wanda yang merasa pasti akan sulit mengurus Pak Joseph setelah melihat keadaannya. Sementara itu gaji yang diterimanya cukup kecil. Dia pun mencoba untuk bernego masalah gaji. Namun sayang 1000 kali sayang, bini Pak Joseph tak bisa menambah gajinya. Karena itu sudah sesuai dengan standar yang sudah mereka tetapkan. Jika Wanda keberatan, mereka nggak maksa kok. Mereka akan cari yang lain, gertak beliau. Malam itu Wanda melihat foto kedua anaknya di kamar. Dari situ akhirnya Wanda pun pasrah. Dia tetap melakukan pekerjaan ini demi dia dan si buah hati.
terbukti. Hari-hari terus berlalu dan Wanda bekerja dengan sangat profesional. Dia mengurus Pak Osep dengan teliti dan jeli. Di sela-sela rutinitasnya mengurus Pak Osep, Wanda selalu video call dengan suami dan anak-anaknya di Polandia ya lur. Di situ Wanda begitu merindukan keluarganya. Tak jarang pula setiap video call air matanya berlinang melihat canda tawa dari anak dan suaminya nun jauh di seberang sana. Apalagi saat melihat anak-anaknya merayakan ulang tahun tanpa ada dirinya, dia sangat sedih. Dan itu semakin membulatkan tekad Wanda mencari duit sebanyak-banyaknya di Swiss ini. Di tengah malam saat sedang terlelap tidur, tiba-tiba bel berbunyi, yaitu bel panggilan dari Pak Joseph. Dia meminta agar Wanda segera ke atas ke kamarnya. Sementara kamar Wanda ada di lantai bawah ya lur. Sebagai seorang yang profesional, Wanda pun segera ke atas. Dan betapa terkejutnya dia melihat ternyata tak ada sama sekali yang urgent mesti dikerjainya. Namun Pak Joseph memanggilnya seperti ada saja yang urgent. Manggil kok malam-malam gitu kan. Dan Wanda pun sedikit kesal, namun tiba-tiba saja Pak Joseph memberinya uang yang cukup banyak. Tentu saja Wanda terkejut. Ada apa ini? Ternyata Pak Joseph minta digawe dengan jurus 5 jari lu. Nah, tanpa pikir panjang, Wanda pun langsung ngerjain tugas tambahan itu. Tentu saja ini akan nutupin gajinya yang kecil, pikirnya. Seseran lah ibarat katil. Namun sayangnya Pak Joseph nggak bisa finish dengan jurus 5 jarinya loh. Beliau pun minta yang lebih, yaitu langsung saja bergelut. Dan beliau janji nanti akan kasih uang lebih. Karena jumlahnya yang sangat fantastis sesuai dengan tawaran Pak Joseph, Wanda pun akhirnya nggak bisa nolak. Dia butuh uang itu. Akhirnya Wanda langsung ambil posisi on top. Toh Pak Joseph kan lumpuh, harus di bawah dong. Dengan kondisi Pak Joseph yang nggak bisa bergerak, Wanda pun harus aktif dan mengatur tempo di atas sampai Pak Joseph bisa finish. Dan hingga pada akhirnya semua selesai, Pak Joseph finish dan Wanda menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Namun usai melakukan tugasnya itu, nampak wajah penyesalan pada diri Wanda. Dia mengkhianati keluarganya. Wajah keluarganya langsung muncul di otaknya, terbayang akan mereka semua. Toh ini semua juga dilakukan demi mereka kan lur. Dianggap ini adalah bukti baktinya kepada keluarganya. Seminggu sudah Wanda bekerja, muka Pak Joseph sudah nampak cerah, jauh berubah dari sebelumnya. Bininya bahagia sekali, beliau nampak puas sekali dengan kinerja Wanda. Bini Pak Joseph pun berterima kasih atas kerja bagus si Wanda. Beliau yang masih doyan berpesta ini memberikan hadiah untuk Wanda loh. Beliau memberikan baju bekas untuk Wanda, kebetulan nanti akan ada acara di rumah dan Wanda boleh pilih sendiri. Wanda nampak sangat senang. Dari sinilah mulailah Wanda bisa sangat dekat dengan keluarga ini loh. Dari semua keluarga, Gregi lah orang yang paling dekat dengan dirinya. Saat Wanda memandikan Pak Joseph sembari mencukur kumis beliau, Pak Joseph mengungkapkan kepuasan beliau dengan pelayanan Wanda. Tapi bukan pelayanan ngurus beliau yang sakit itu ya lur, melainkan pelayanan gelutnya. Beliau pun ingin melakukannya lagi. Hari itu Elsa membawa suaminya yang mana tak memiliki hubungan baik dengan Pak Joseph. Mereka pun jalan-jalan bertiga. Tujuan Elsa adalah memperbaiki hubungan lakinya dengan ayahnya itu. Sesampai di luar terjadilah keributan hingga Pak Joseph terjatuh dan Wanda datang membantu dan menaikkannya lagi ke kursi roda. Suami Elsa pun semakin buruk di mata Pak Joseph. Melihat perhatian Wanda, Pak Joseph berterima kasih. Dan beliau meminta Wanda untuk terus ada di sini, nggak usah balik ke Polandia lagi. Beliau sangat membutuhkan Wanda, ucapnya. Merasa ayahnya semakin hari semakin dekat dengan Wanda, Elsa mulai gelisah. Dia siang itu nyuapin ayahnya makan siang sebagai permintaan maaf keributan tadi. Jarang-jarang ini dilakukannya loh. Namun sang ayah nggak mau makan sama sekali dengan suapan Elsa. Beliau hanya mau makan kalau Wanda yang nyuapin. Elsa pun tambah gelisah. Sore itu Wanda sedang video call dengan anak-anaknya. Namun tiba-tiba saja Elsa datang sambil merungut dan marah-marah. Elsa meminta Wanda tidak mempengaruhi ayahnya untuk semakin membenci dirinya dan suaminya loh. Padahal Wanda tidak melakukan itu sama sekali. Malamnya Wanda memakai baju pemberian ibu Elsa karena ada acara besar keluarga. Semua hadir di sana, namun Pak Joseph nggak mau datang. Karena beliau takut Elsa akan membicarakan masalah warisan keluarga di depan tamu banyak. Sementara beliau nggak mau memberikan warisan itu untuk Elsa dan lakinya, karena dia membenci laki Elsa. Beliau pun hanya menitipkan surat yang berisi sapaan selamat datang yang dibacakan oleh istrinya. Elsa pun kecewa surat itu bukan berisi warisan dari ayahnya. Di
Di dapur Wanda sibuk memasak, sementara Gregi dan Elsa menyusul ke dapur Lur, di mana si Elsa curhat-curhatan ke adiknya tentang warisan. Disitulah Wanda sadar apa masalah di dalam keluarga ini. Ternyata nunggu warisan. Kecapean usai acara, si Wanda pun cari angin keluar, di mana ada Gregi juga di luar rumah sedang minum. Mereka pun curhat-curhatan masalah mereka masing-masing, di mana si Gregi sedang mencari jodoh dan tak pernah menemukan itu. Sementara dia tak mikirin sama sekali tentang harta. Dan Wanda membutuhkan uang untuk kehidupan keluarganya dan sudah bosan dengan lakinya yang nganggur. Dia nggak mikirin yang lain Lur. Jadi kehidupan dua orang ini memang sangatlah berbanding terbalik ya Lur. Satunya tentang uang dan satunya tidak sama sekali. Malam itu Wanda sedang menghitung duit hasil pemberian Pak Joseph atas jasa gelutnya. Tiba-tiba saja Elsa masuk kamarnya. Wanda pun terkejut. Dia langsung nyimpan duit itu dan namun yang selembarnya terjatuh ke lantai. Elsa pun curiga, dari mana Wanda dapat duit itu? Sesuai kontrak kerja, Wanda tak boleh bawa duit. Semua lewat agen penyalur tenaga kerja. Dan Elsa mengambil duit itu lalu membawanya ke atas menemui ibu dan ayahnya. Nah, Wanda pun diinterogasi dan Wanda jujur duit itu dikasih oleh Pak Joseph. Namun dia tak mengatakan itu bayaran gelut dengan Pak Joseph. Bersama ibu dan adiknya dan juga si Gregi, mereka menanyakan kebenaran itu ke sang ayah. Kenapa ngasih Wanda? Dan beliau pun jujur bahwasanya beliau menyewa Wanda bergelut. Dan itulah bayarannya. Mendengar itu, istri Pak Joseph benar-benar kecewa berat. Hatinya hancur berkeping-keping tak berbekas Lur. Mereka hampir nggak percaya karena Pak Joseph sendiri lumpuh. Kok bisa-bisanya Wanda mau? Hati bini dan anak-anak beliau benar-benar hancur siang itu. Suatu hari Gregi melihat di luar rumah di tepi danau itu perkembangan ayahnya semakin baik saja sejak diurusi Wanda. Beliau sekarang bisa berdiri. Melihat suaminya dan Wanda berdua, bini Pak Joseph langsung cemburu dan beliau keluar lalu nyemburin lakinya itu ke danau Lur. Dan hampir saja tenggelam. Untung saja Gregi keluar rumah dan membantu ayahnya itu Lur. Dan keadaan rumah ini pun semakin kacau. Malam itu Gregi turun ke kamar Wanda. Gregi mengaku bingung harus melakukan apa. Di satu sisi dia tahu keluarganya membutuhkan Wanda. Ayahnya sudah jauh lebih baik setelah ditangani oleh Wanda. Namun di sisi lain Wanda menghancurkan keluarganya. Di situ Gregi meminta Wanda untuk tak tebar pesona ke ayahnya. Jangan hancurkan keluarganya Lur. Sementara itu Elsa mencoba menegur ayahnya yang semakin hari semakin dekat saja dengan Wanda. Namun malangnya Elsa dimarahin balik oleh Pak Joseph. Pak Joseph pun mengakui beliau nggak pernah merasakan cinta di keluarga ini. Beliau mengatakan semua hanya mengincar hartanya doang. Dan tak berapa lama kemudian Wanda pun ngisi Lur. Dia buncit berdasarkan hasil dari tes urin. Dan tentu saja itu hasil kerjasamanya dengan Pak Joseph. Mendapat kabar dari Elsa bahwa Wanda buncit, bini Pak Joseph benar-benar terpukul. Dia hampir nggak percaya semua ini bisa terjadi. Sementara itu Wanda menangis saat video call dengan anak dan lakinya. Dia nggak tahu gimana cara ngabarin mereka kondisinya seperti ini. Dan Elsa mulai sibuk mengatur warisan setelah tahu Wanda sedang mengisi Lur. Karena dia tahu akan punya adik baru dan punya pesaing lagi untuk warisan ini. Pak Joseph dengan bininya malam itu curhat dari hati ke hati dan Pak Joseph sama sekali nggak merasa bersalah. Pak Joseph membebaskan bininya mau ambil keputusan apa. Dan beliau tak akan membagikan hartanya jika berpisah. Elsa melihat nyokapnya lesu seharian. Dia pun berinisiatif mengajak beliau pesta minum malam itu. Melepas kesuntukan mereka dengan menari, namun itu tak membantu sama sekali Lur. Masalah tetaplah masalah jika tak diselesaikan. Malam itu Wanda memutuskan pergi. Menjelang pagi, Wanda sudah tak ada di rumah. Dia menitipkan surat di meja. Satu keluarga terkejut tahu Wanda pergi, padahal mereka sama sekali nggak mengusirnya. Beberapa bulan kemudian, Wanda datang lagi ke Swiss. Dia dijemput oleh Elsa di terminal. Ini adalah permintaan Pak Joseph. Dan kamar untuk anaknya itu sudah disiapkan Lur. Wanda bahkan diberi kamar yang layak, tak di lantai bawah lagi. Elsa menyambutnya bak keluarga sendiri. Tentu semua ini adalah permintaan Pak Joseph ya Lur. Wanda langsung menemui Pak Joseph di taman saat itu. Beliau begitu bahagia melihat Wanda sehat walafiat. Tiba-tiba saja sedang asik berdua, bini Pak Joseph datang. Beliau pun nampak menyambut Wanda dengan baik, meski beliau cemburu. Malam itu Wanda diberi uang oleh bini Pak Joseph dan Elsa. Jumlahnya banyak banget Lur. Tujuannya jelas agar Elsa tak menagih jatah warisan untuk anaknya. Dan mengakui anak di perut bukan anak Pak Joseph ya Lur.
Dan ternyata ini pula tujuan mengapa mereka memperlakukan si Wanda dengan baik sekarang. Beda dengan yang dulu. Mereka ingin Wanda manut dengan mereka semua. Dan malam itu Elsa terlihat nampak lega. Dia yakin Wanda gak akan mendapatkan bagian dari warisan Pak Joseph. Sementara itu Pak Joseph mulai merindukan sosok bininya yang dulu. Dia minta beliau bobok di sebelahnya malam itu saja. Untuk malam itu mereka pun berdamai sementara waktu ya lur. Bininya bobok di sebelah. Mereka saling merindukan masa-masa dulu yang indah. Malam indah untuk mereka berdua malam itu. Dan sepertinya bini Pak Joseph menerima beliau kembali. Saat tengah malam tiba-tiba saja Pak Joseph jatuh pingsan saat cari angin di luar rumah. Dan mirisnya Pak Joseph meninggal malam itu. Padahal beliau baru saja baikan dengan bininya ya lur. Anak-anak nampak sedih dengan kepergian beliau. Namun bagi Elsa inilah yang diinginkannya ya kan lur. Terutama si yang Greggy nampak begitu terpukul. Dia meminta si Wanda untuk tetap tinggal di rumah ini. Suami dan anak Wanda pun akhirnya datang ke Swiss menemani Wanda menjelang melahirkan. Dan anehnya si laki nggak marah lur, karena dia tahu Wanda akan punya banyak uang. Beberapa hari kemudian akhirnya Wanda melahirkan. Dia pun dibantu oleh Elsa dan Greggy. Dia melahirkan bayi laki-laki. Tak lain tak bukan tentu saja dia menjadi adik dari Elsa dan Greggy. Terlihat mereka menyayangi anak itu. Apalagi si Elsa yang sudah lama menikah tapi nggak punya anak. Dia begitu menyayangi bayi mungil itu. Di akhir cerita barulah dibuka oleh pengacara tentang warisan yang ditinggalkan oleh Pak Joseph jatuh kepada bayi mungil anak Pak Joseph dan Wanda. Nah, di situ Elsa dan ibunya mohon pamit ke Wanda. Elsa dan keluarganya memilih pergi lur. Meski Wanda meminta mereka untuk tetap tinggal di rumah ini, namun mereka tetap pergi. Di akhir cerita, Elsa bersama suaminya dan Greggy memilih pergi dari rumah itu, sementara ibu mereka tetap di situ seperti permintaan si Wanda. Mereka pun membesarkan bayi itu bersama-sama, sementara anak-anak dan suaminya kembali ke Polandia. Finish. Wanda memainkan dua posisi sekaligus lur, sebagai seorang antagonis dan juga berlaku sebagai protagonis di film ini. Dia melakukan tugasnya secara profesional, bahkan mampu menyembuhkan Pak Joseph. Beliau mampu berdiri, namun demi kebutuhan ekonomi dia juga melakukan hal yang buruk hingga membuat keluarga ini kacau. Itulah sisi antagonisnya dan protagonisnya ya lur. Dan Agnieszka Grochowska memerankan peran itu dengan sangat baik. Pendalaman karakternya sangat bagus. Film ini memiliki skenario yang cukup rumit lur. Alur filmnya sedikit berantakan menurut gue. Beberapa scene seperti dipersingkat oleh sang sutradara Bettina Oberly, dimana ketika Wanda balik ke Polandia, tahu-tahu lakinya udah datang aja ke Swiss. Dan itu sangat membingungkan untuk gue pahami, sehingga harus sedikit serius nontonnya lur. Dari sisi editing film ini sangatlah baik. Film ini juga ditampilkan dalam format high resolution lur, jadi keren banget. Dari sisi pencahayaan dan warna film ini juga sangat lembut dan enak banget untuk dilihat dan ditonton. Sebagai man of the match dari film ini, gue memilih seorang Agnieszka Grochowska yang memerankan sosok Wanda. Dia melakukan tugasnya dengan baik lur, seperti yang gue jelaskan di atas. Sebagai poros cerita, dia mampu mengalurkan film ini dengan baik dan benar. Itu tentu sangat bagus. Film ini mengembangkan isu sosial dan ekonomi, bagaimana sebuah ekonomi memberi pengaruh besar terhadap seseorang. Dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia juga melakukan tugasnya dengan profesional, namun dalam kebutuhan ekonomi yang lebih, dia harus mengkhianati keluarganya. Dan pesan yang diambil dari film ini adalah bagaimana wanita ketika diberi tanggung jawab yang lebih akan lebih mudah rapuh untuk mencari jalan pintas. Tentu saja dibutuhkan sebuah prinsip dalam melakukan suatu hal agar tak tersesat seperti Wanda ya lur. Oke, saatnya kita berpisah lur. Ciao.